Baik, karena sudah 5 menit, jadi untuk selanjutnya kita akan langsung ke sesi penyampaian materi. Untuk teman-teman yang masih mengisi pre-testnya, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Pertama-tama saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Wiana Roza, yang pada hari ini saya akan membahas atau menyampaikan materi mengenai kumpas tuntas bias tersembunyi ultra processed food UPF bagi kesehatan. Nah, sebelumnya ini merupakan profil saya, nama saya Ervina Lianela Roza, yang pendidikan terakhirnya itu di S1 Gizi UPN Veteran Jakarta. Untuk pengalaman kerja sendiri, saya pernah magang di Puskesmas Pengasinan Depok, di RSPMI Bogor juga, kemudian menjadi asisten praktikum dietetik penyakit tidak menular di UPN Veteran Jakarta, dan sekarang berada di Nutriit PT Gizi Berdaya Indonesia. Nah, berikut ini juga ada kontak saya yang teman-teman bisa reach out saya kalau misalnya ada pertanyaan dan atau yang ingin didiskusikan. Nah, untuk tujuan pembelajaran dan output dari webinar pada hari ini, yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai apa itu ultra processed food dan juga bagaimana membedakannya dengan uh, makanan segar dan olahan yang sederhana, kemudian dampak kesehatan bagi UPF terutama kaitannya dengan peradangan, penyakit kronis dan juga kualitas pola makan, kemudian membekali dengan strategi praktis dan juga realistis untuk mengurangi UPF tanpa mengganggu rutinitas harian. Nah, untuk outputnya, teman-teman bisa mengidentifikasi UPF dalam kehidupan sehari-hari termasuk makanan yang sering dianggap aman atau biasa, kemudian memahami alasan mengapa UPF ini perlu dibatasi, bukan dihindari secara ekstrim dengan pendekatan yang lebih rasional dan juga evidence based gitu. Kemudian menerapkan tips sederhana untuk memilih makanan yang lebih sehat meskipun jadwalnya padat, dan membuat keputusan yang lebih sadar dan juga fleksibel tanpa merasa bersalah dan juga merasa tersiksa saat mengurangi UPF. Nah, kita sebelum masuk ke bahasan apa sih UPF itu, kita harus tahu dulu ya, kalau misalnya kondisi kita ini kan terkadang merasa hidup itu, hidup yang sehat itu tuh terasa bagus, terasa ideal, tapi ternyata sulit gitu ya untuk kita lakuin. Di satu sisi kita juga pengen misalnya hidupnya lebih bugar, lebih sehat, berat badannya ideal, dan juga terhindar dari penyakit. Tapi nyatanya di sisi yang lain kita tuh punya kesibukan, kemudian harga didukung juga dengan harga bahan segar dan juga adanya godaan-godaan makanan praktis nih yang akhirnya bikin niat hidup sehat kita tuh jadi tertunda. Nah, disinilah perannya si UPF ini hadir bahkan di setiap hampir di setiap sudut kehidupan kita. Mulai misalnya sarapan ya pakai roti tawar, pakai olesan coklat gitu. Terus misalnya siang-siang pengen yang segar-segar minumnya minuman yang manis, kemudian sore lagi gabut minumnya makannya keripik-keripik, ciki-ciki, kemudian malamnya udah capek sekolah, udah capek kuliah, udah capek kerja, maunya yang cepet aja pesan makanan yang fast food atau makanan instan yang udah siap tinggal dimasak atau diangetin aja. Nah, jadi sebenarnya mungkin aja kita tuh milih UPF ini sebenarnya bukan karena kita nggak peduli sama kesehatan kita, tapi karena emang kondisi gitu ya. Ditambah lagi UPF ini emang mudah untuk didapat, mudah untuk dikonsumsi, murah, praktis, dan juga rasanya yang pasti enak gitu. Jadi sebenarnya kita hari ini bahas untuk belajar gitu ya, untuk kita bisa tahu sebenarnya bagaimana sih UPF ini, apakah emang harus total dihindari kah atau masih boleh kah seperti itu. Jadi emang bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk kita sama-sama sadar nih sebenarnya UPF ini nih sebenarnya
bahaya tersembunyinya tuh apa sih gitu. Jadi kita akan kenalan dengan UPF, terus makanannya ini dampaknya bagi kesehatan itu bagaimana, dan strategi untuk ngurangin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan UPF-nya, kita harus tahu dulu nih mengenai konsep dasar pengolahan makanan, karena UPF sendiri atau ultra processed food sendiri ini kan adalah makanan ultra proses atau makanan yang tingkat pengolahannya itu tinggi gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu pengolahan makanan. Jadi sebenarnya nggak semua makanan olahan itu buruk gitu. Terus juga banyak orang pikir kalau misalnya makanan olahan itu sama dengan tidak sehat gitu. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Jadi sebenarnya makanan olahan itu apa? Jadi makanan olahan ini adalah makanan yang mengalami perubahan dari bentuk aslinya setelah melewati proses tertentu, seperti misalnya diawali dari dicuci, dipotong, dikeringkan, dimasak, dibekukan, difermentasi. Nah, contohnya tuh apa? Contohnya misalnya beras. Nah, beras itu kan hasil pengolahan dari padi. Terus juga tempe, dia hasil fermentasi dari kedelai, kemudian ikan asin, sayuran beku, susu pasteurisasi. Nah, ini kan contoh-contoh makanan olahan gitu, tapi tetap bisa jadi bagian pola makan sehat kita gitu. Meskipun kalau ikan asin juga perlu dibatasi ya, karena kan dia tinggi garam. Sedangkan garam kan juga perlu dibatasi. Tapi ininya dia bisa jadi bagian dari pola makan sehat kita gitu, makanan-makanan olahan yang ini. Jadi sebenarnya yang mau kita tekankan di sini adalah kita harus paham bahwa tingkat pengolahan makanan ini yang menjadi yang modal kita gitu untuk tahu kalau gak semua pengolahan itu punya dampak yang sama dengan tubuh kita gitu. Nah, ini adalah klasifikasi NOVA. Jadi NOVA ini telah mengklasifikasikan menjadi empat klasifikasi atau empat kategori. Ada yang pertama ini adalah eh, makanan yang tidak diproses atau minim proses. Jadi dia adalah bahan pangan alami yang hanya mengalami proses sederhana untuk menjaga keamanannya, daya simpannya, seperti misalnya dicuci, dipotong, dikeringkan, dibekukan, atau dipasteurisasi. Nah, untuk yang klasifikasi nomor 1, ini tuh dia masih sangat dekat gitu dengan bentuk aslinya gitu. Tidak ditambahkan dengan garam, gula, minyak, atau bahan lain. Nah, contoh makanannya itu ada apa? Kayak buah-buahan segar, sayur-sayuran, daging, ikan, telur, susu, beras, kacang-kacangan, atau rempah-rempah. Nah, itu untuk klasifikasi makanan yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah bahan kuliner yang olahan. Nah, ini adalah makanan yang diekstraksi dari pangan yang klasifikasi nomor pertama atau bisa dari alam yang digunakan untuk memasak. Jadi bukan untuk dikonsumsi langsung. Nah, ini contohnya itu adalah minyak, mentega, gula, garam, madu, tepung, atau pati. Nah, sedangkan untuk yang ketiga nih udah mulai lebih banyak nih proses pengolahannya. Atau dia tuh udah masuk ke makanan olahan. Nah, dia ini adalah makanan yang klasifikasi nomor 1 ditambahkan dengan bahan yang diklasifikasi nomor 2 yang tujuannya itu untuk meningkatkan rasa atau daya simpannya yang prosesnya itu bisa dari pengalengan, pengasapan, pengasinan, atau bahkan fermentasi sederhana. Contohnya tuh sayur kaleng, buah dalam sirup, terus keju, roti tawar, ikan asin, daging olahan, kemudian roti tradisional, tempe, ikan kaleng. Nah, yang keempat baru ultra processed food. Jadi ultra processed food dia masuk ke kategori nomor 4. Nah, dia ini adalah produk industri dengan banyak tahapan pengolahan dan mengandung selain tahapan pengolahannya banyak, dia juga mengandung banyak tambahan bahan lain seperti misalnya perisa, pewarna, pengemulsi, pemanis buatan, bahan sintetis lainnya. Nah, dia itu biasanya praktis tapi rendah kualitas gizinya gitu dan dia juga sangat tahan lama. Kemudian contohnya itu seperti minuman manis, mie instan, sosis, nugget, biskuit kemasan gitu ya. Terus sereal sarapan yang manis, kemudian roti kemasan dan juga es krim. Nah, gambar ini sebenarnya klasifikasi ini dia semakin ke kanan itu semakin tinggi tingkat prosesnya gitu. Yang mana ternyata UPF ini yang paling tinggi tingkat
pengolahannya, tingkat prosesnya gitu. Yang mana umumnya semakin tinggi ya semakin rendah juga kualitas gizinya dan semakin besar juga untuk resiko dampak negatifnya ke kesehatan kita kalau misalnya dikonsumsinya berlebihan gitu. Nah, idealnya tuh kita ya konsumsinya lebih banyak didominasi di makanan yang kategori 1 sama kategori 2 dan batasin yang di kategori 3 dan kategori 4, apalagi yang nomor 4 gitu. Nah, baru kita masuk nih, sebenarnya UPF tuh apa sih? Mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah dengar atau mungkin baru pernah dengar nih. Ultra processed food itu adalah makanan yang mengalami proses pengolahan industri tingkat lanjut gitu ya. Nah, biasanya dia tuh punya banyak bahan tambahan. Jadi teman-teman kalau misalnya beli makanan kemasan itu biasain juga untuk cek komposisinya. Semakin panjang tuh berarti itu udah salah satu tanda tuh kalau misalnya dia tuh bagian dari makanan yang UPF gitu. Kemudian dia mengalami perubahan bentuk yang jauh banget dari bahan aslinya dan memang dibuat untuk tahan lama, enak dan juga mudah untuk kita konsumsi berlebihan. Jadi dia tuh merupakan makanan dan minuman yang bukan lagi sekedar hasil masak aja, tapi juga hasil rekayasa industri pangan. Dia juga bukan sekedar makanan instan, tapi secara struktur dan komposisi itu udah jauh banget dari bentuk alami. Contohnya misalnya jagung. Nah itu tuh bukan jagung aja, tapi udah keripik jagung rasa keju gitu misalnya, atau ciki jagung rasa keju. Terus kan misalnya kentang, dia udah jadi kentang goreng beku siap saji atau bahkan keripik kentang gitu yang bentuknya tuh udah lain lagi. Terus misalnya susu udah bukan susu lagi, mungkin juga minuman rasa susu yang tinggi gula gitu. Mungkin juga kandungan susunya tuh nggak banyak gitu, lebih banyak airnya. Jadi kayak jatuhnya ya sama aja kita minum air gula gitu. Nah, itu ciri-cirinya UPF. Nah, ini ada ciri lainnya nih, misalnya daftar bahannya sangat panjang. Jadi teman-teman kayak tadi ya cek komposisinya. Jadi memang untuk membeli bahan makanan kemasan ini penting sekali untuk kita lihat eh, nilai gizinya dan juga ingredients-nya. Nah, biasanya UPF itu tuh mengandung perisa buatan, pewarna sintetis, pengemulsi, terus juga penstabil dan juga pemanis buatan. Kemudian, dia biasanya mengandung bahan yang nggak ada atau yang nggak bisa kita temuin di dapur kita. Gitu. Misalnya kayak high fructose corn syrup, kemudian maltodextrin, hydrogenated oil, atau flavor enhancer, atau MSG sintetis. Pokoknya kalau udah nama bahannya tuh aneh dan asing, nah itu tuh bisa salah satu jadi ciri utama dia tuh UPF. Terus kemudian dia tuh sangat praktis dan juga siap santap gitu. Jadi gampang aja tinggal dibuka, dipanasin, terus bisa dimakan kapan aja. Kemudian ciri lainnya biasanya rasanya tuh enak banget. Kayak misalnya gurih banget, manis banget, atau renyah banget. Nah itu tuh udah bagian dari ciri-cirinya UPF. Kemudian bentuknya biasanya sangat berbeda ya dari bahan aslinya kayak yang tadi. Misalnya jagung, snack jagung rasa keju, kentang, keripik kentang aneka rasa macem-macem, apa misalnya balado, barbeque gitu kan suka kita temuin ya misalnya di minimarket gitu. Ayam jadi nugget bentuknya karakter-karakter. Nah, kemudian selain itu biasanya dia dikemas menarik dan juga agresif dipasarkan. Misalnya warnanya tuh mencolok, ada klaim misalnya enak, favorit, hits, dan juga iklannya masif banget di berbagai media, entah itu di TV, entah itu di apa namanya di HP kita gitu ya, dari media sosial. Nah ini adalah contoh ultra processed food yang sering dijumpai di sekitar kita. Kayak minuman kemasan, minuman manis kemasan, bahkan susu kotak manis aja itu sebenarnya juga bagian dari UPF. Kemudian snack-snack ringan kemasan atau ciki-ciki, kemudian sosis, nugget, bakso instan itu juga bagian dari UPF, mie instan, sereal manis, kemudian roti manis kemasan kan sekarang sudah banyak juga ya di minimarket, kemudian saus botolan juga merupakan bisa bisa juga termasuk UPF. Tuh, nah ini untuk sebenarnya UPF tuh apa aja sih, ini UPF bukan sih, ini UPF bukan sih gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa
cek juga di website ini, karena kan UPF sebenarnya banyak sekali. Nah, teman-teman bisa cek website ini, terus bisa ketik aja merek makanannya apa gitu. Nah, nanti dia bakal keluar nih kayak yang ada di gambar ini. Misal nih di sini Nova 4 berarti makanan ini termasuk UPF gitu. Nanti tampilannya tuh seperti ini. Teman-teman bisa cari walaupun dia sebenarnya sih belum terlalu lengkap. Kadang tuh ada fotonya tapi masih belum ketahuan nih dia Novanya kategori berapa. Tapi website ini bisa cukup membantu teman-teman untuk tahu gitu ini tuh sebenarnya termasuk ke klasifikasi Nova yang keberapa. Kalau 4 berarti dia udah masuknya UPF gitu. Nah, selanjutnya kita bahas anti-inflammatory dan pro-inflammatory foods. Jadi kenapa sih kita harus tahu? Karena ternyata UPF itu tuh bagian atau dia tuh termasuk ke makanan yang pro-inflammatory atau pro-inflamasi. Tapi tuh anti-inflamasi dan pro-inflamasi makanan itu tuh apa sih sebenarnya? Jadi kalau makanan anti-inflamasi itu adalah makanan yang mengandung antioksidan, serat, asam lemak sehat kayak omega 3. Yang mana dia adalah tujuannya untuk membantu mengurangi respon peradangan dalam tubuh dan mendukung kesehatan imun serta menurunkan risiko penyakit kronis. Nah, makanan yang antiinflamasi itu adalah kayak daging dan juga protein yang berkualitas seperti ayam gitu. Kemudian buah-buahan, lemak-lemak yang sehat kayak misalnya alpukat, minyak zaitun, kemudian yang minuman dan rempah kayak misalnya teh hijau, kunyit, jahe, kemudian sayuran, ikan, kemudian makanan yang difermentasi, cuka apel bahkan juga termasuk antiinflamasi, kemudian kelapa, terus juga herbs atau bumbu-bumbu dan bawang-bawangan gitu ya. Yang mana makanan antiinflamasi ini bisa untuk mendukung kesehatan usus, menurunkan stres oksidatif dan juga mengontrol inflamasi kronis ya. Nah, itu tadi makanan antiinflamasi. Nah, kalau makanan proinflamasi itu adalah makanan yang cenderung meningkatkan peradangan dalam tubuh. Misalnya karena dia tinggi gula tambahan, lemak tidak sehat, atau olahan-olahan lainnya. Yang mana pola makan yang tinggi proinflamasi ini juga akan berkaitan dengan peningkatan risiko metabolik dan juga inflamasi kronis. Yang mana biasanya itu makanannya adalah produk tepung dan gandum olahan, kemudian makanan yang digoreng-goreng, makanan cepat saji, makanan kemasan, terus juga daging dan telur, misalnya kayak misalnya fast food gitu-gitu, terus soda, kemudian saus salad yang dikomersialkan, yang apa namanya, yang udah kemasan gitu bentuknya, margarin, terus lemak trans, dan juga minyak dari biji-bijian tertentu, misalnya kayak eh, canola, kedelai gitu-gitu. Nah, misalnya konsumsinya ini berlebihan, dia bisa akan berkaitan dengan peningkatan risiko inflamasi kronis, obesitas, diabetes, bahkan penyakit kardiovaskular. Nah, IPF ini bagian dari makanan yang proinflamasi gitu. Nah, terus bagaimana sih makanan ultra processed food ini bisa meningkatkan risiko inflamasi? Yang pertama itu karena makanan UPF ini biasanya tuh tinggi gula tambahan dan juga karbohidrat rafinasi atau olahan gitu. Banyak UPF itu mengandung gula tambahan dan juga tepung-tepung olahan yang mana akibatnya itu bisa meningkatkan gula darah. Nah, lonjakan gula darah yang berulang gitu. Nah, lama-kelamaan tubuh bisa berada dalam kondisi peradangan ringan yang terus-menerus meski kita nggak merasa sakit. Yang kedua, banyak lemak nggak sehat di dalam UPF. Contohnya lemak trans dan juga lemak jenuh berlebih. Nanti dia bisa mengaktifkan sitokin proinflamasi dan juga meningkatkan risiko penyakit kardiometabolik gitu. Kemudian yang ketiga ini karena dia
rendah serat dan juga rendah zat gizi pelindung. Karena dia kan umumnya rendah serat, rendah vitamin, rendah antioksidan, yang mana sebenarnya itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, akibatnya pencernaan dan juga kesehatan usus itu bisa terganggu, kemudian sistem pertahanan alami tubuh juga bisa melemah gitu. Yang akhirnya tuh usus menjadi lebih sensitif gitu atau lebih permeabel. Nah, akhirnya bisa memicu inflamasi sistemik atau peradangan gitu jadi lebih mudah menyebar di tubuh kita. Kemudian dia banyak aditif bahan aditif pangan. Misalnya pewarna, perisa buatan, pengemulsi atau pengawet. Kalau misalnya dikonsumsi terus-menerus, dia bisa mengganggu keseimbangan usus dan juga bisa membuat sistem imun bekerja berlebih yang bisa memperburuk kondisi peradangan. Kemudian dia bisa juga menggeser pola makan sehat. Nah, misalnya eh, masalahnya tuh bukan UPF, cuma UPF aja gitu yang dimakan, tapi juga makanan sehat tuh jadi jarang dimakan gitu. Nah, kalau misalnya UPF ini mendominasi pola makan kita, akibatnya makanan yang penting seperti sayur, buah, ikan, kacang-kacangan itu jadi berkurang karena udah digantikan dengan UPF. Nah, akhirnya tubuh kehilangan apa ya, alat alami lah untuk melawan peradangan di tubuh kita. Jadi peradangan ini atau inflamasi ini bisa lebih mudah muncul dan juga bertahan lama di tubuh kita. Gitu. Nah, UPF dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya kayak tadi ya, kita sarapan makannya roti manis atau sereal yang manis, terus pakai kopi saset, terus juga makan siangnya misalnya pakai mie instan atau frozen food, cemilannya biskuit atau ciki-ciki kemasan, ntar minumnya minuman manis botolan gitu. Akibatnya jarang minum air putih juga dan jarang juga makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, kalau misalnya terjadi hampir setiap hari, nah nanti dia tuh bisa menggantikan makanan utuh atau real food dan juga misalnya dia berlangsung bertahun-tahun, nantinya akan ada risiko obesitas, diabetes, dan juga penyakit jantung yang akhirnya perlahan meningkat. Emang efek dari konsumsi atau pola makan itu nggak instan, nggak yang tiba-tiba kita obesitas, nggak yang tiba-tiba kita diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, nggak. Tapi dia kan bentuk kebiasaan. Lama-lama efeknya mungkin akan kita rasakan nanti misalnya kita pas sudah dewasa, pas sudah kita udah tua gitu. Makanya jangan sampai UPF ini bisa menjadi bagian dari pola makan kita. Nah, kita bahas satu-satu mengenai dampak UPF terhadap risiko obesitas. Kenapa? Kenapa dia bisa menyebabkan obesitas? Yang pertama, dia tuh kalorinya tinggi, tapi gak ngenyangin. Makanya teman-teman kalau misalnya makan makanan yang kemasan gitu kan, merasa gak kenyang-kenyang, jadi harus banyak gitu porsinya. Padahal sebenarnya di satu kemasan itu kalori itu udah tinggi gitu. Udah gitu dia juga kurang rendah serat, dia rendah protein, jadi cepat teman-teman untuk lapar lagi gitu. Kemudian dia bisa mengganggu sinyal lapar dan kenyang. Nah, sinyal lapar kenyang itu tuh diatur sama hormon leptin dan grelin. Nah, karena nggak seimbang, jadi tuh yang seharusnya tubuh merasa udah kenyang, tapi jadi gak kenyang-kenyang karena udah terganggu keseimbangan hormon yang mengatur lapar dan kenyang ini. Nah, kemudian UPF ini juga mudah dikonsumsi berlebihan karena kan dia ringan, renyah, terus juga cepat habis tanpa berasa. Kadang kita makan ciki, tiba-tiba udah habis bungkus, terus ngerasa kurang karena ngerasa kurang kenyang, terus nambah lagi bungkus yang baru gitu kan. Nah, akhirnya ya kalau misalnya pola makan ini tetap terus berulang dan UPF ini menjadi pola makan utama kita, ya lama-lama akan berisiko untuk meningkatkan eh, risiko obesitas, yang mana ini udah ada penelitiannya. Ini ada 2 penelitian yang bilang kalau misalnya eh, semakin banyak konsumsi UPF ini akan menjadi kunci utama ke kejadian obesitas. Terus juga penelitian lain bilang kalau misalnya konsumsi UPF ini akan berkaitan dengan peningkatan IMT tubuh, terus juga peningkatan rata-rata lingkar pinggang dan juga peningkatan apa namanya
kemungkinan untuk mempunyai IMT di atas 25 kg per meter kuadrat. Jadi itu udah masuknya sebenarnya kategorinya udah obesitas dan juga mengalami obesitas abdomen. Jadi memang sudah terbukti ya. Nah, kemudian bukan cuma obesitas saja, tapi juga ada resiko diabetes tipe 2. Nah, kan karena IPF ini dia umumnya kandungannya itu tinggi gula tambahan, karbohidrat olahan, dan juga rendah serat. Makanya kalau misalnya kita konsumsi terus-menerus, maka akan terjadi lonjakan gula darah yang cepat. Nah, akibatnya insulin akan bekerja berlebihan, lama-lama tubuh akan terjadi resistensi insulin karena udah capek nih pankreasnya untuk mengeluarkan si hormon insulinnya udah nggak bener lah kerjanya ibaratnya. Jadi tubuh udah nggak peka lagi dengan insulin, akhirnya gula di dalam darah kita tuh banyak. Nah, inilah yang akan menyebabkan risiko prediabetes, diabetes tipe 2, dan juga komplikasi metabolik lainnya. Karena diabetes ini bisa menyebabkan banyak komplikasi ya. Jadi teman-teman juga perlu untuk mengurangi konsumsi UPF nih salah satunya. Karena bukan cuma minuman manis aja gitu yang bisa menyebabkan risiko diabetes tipe 2 atau bukan cuma minuman manis aja gitu kan yang merupakan UPF, tapi ada kayak misalnya saus, roti gitu kan, kayak yang tadi misalnya sereal manis atau snack-snack gurih itu juga punya gula tersembunyi. Jadi penting nih teman-teman untuk cek kandungan gizi dari makanan yang teman-teman konsumsi. Nah, selain diabetes, dia juga punya dampak ke penyakit jantung. Nah, UPF ini kan dia eh, sering mengandung lemak jenuh, lemak trans, terus juga kandungan garamnya berlebih, dan juga dia ada bahan tambahan lah yang bisa memicu peradangan. Nah, akibatnya kalau misalnya kita sering konsumsi UPF, nanti bisa meningkatkan tekanan darah atau hipertensi, terus kolesterol LDL-nya meningkat, dan juga akhirnya ada peradangan kronis yang bisa terjadi di tubuh kita. Gitu, yang mana tiga hal ini kalau misalnya terjadi terus-menerus menumpuk di tubuh kita, akhirnya ya bukan nggak mungkin kalau misalnya penyakit jantung itu akan terjadi. Dan sudah ada penelitiannya juga kalau misalnya konsumsi UPF ini akan berhubungan dengan risiko penyakit kardiovaskular, penyakit jantung koroner pada orang dewasa di Amerika Serikat gitu. Dan juga dikuatkan dengan berbagai studi prospektif. Jadi bahkan di negara lain tuh juga ada loh kejadian kayak gini dan bahkan juga ada peningkatan risiko stroke juga. Gitu. Karena kan dia hubungannya juga ada ke pembuluh darah gitu ya. Nah, selain 3 penyakit besar tadi, ada juga dampak UPF ke kesehatan lainnya. Contohnya, ada gangguan kesehatan pencernaan karena dia kan rendah serat dan juga tinggi bahan-bahan aditif. Nah, sehingga dia bisa mengganggu keseimbangan mikrobiota usus, meningkatkan risiko sembelit, kembung, dan juga gangguan pencernaan. Nah, akhirnya dia juga bisa memicu peningkatan permeabilitas usus. Nah, nanti ini akan berkontribusi pada inflamasi atau peradangan sistemik. Kemudian meningkatkan risiko inflamasi kronis karena dia akan tinggi kandungan gula, lemak tidak sehat, dan juga tinggi zat aditif gitu ya. Dia bisa meningkatkan penanda inflamasi, kemudian memicu inflamasi kronis yang bisa berlangsung perlahan. Nah, inflamasi ini akan jadi dasar untuk terjadinya masalah kesehatan jangka panjang tadi gitu yang udah kita bahas tadi. Itu salah satunya. Nah, kemudian selain itu ada juga gangguan kesehatan mental. Nah, pola makan tinggi UPF ini sering dikaitkan juga dengan risiko depresi dan kecemasan, gangguan regulasi hormon stres. Nanti dia akan mengganggu berkaitan dengan gangguan sumbu usus otak atau gut-brain axis. Nah, kemudian dia juga menyebabkan penurunan kualitas pola makan dan juga akhirnya berujung ke defisiensi zat gizi atau kekurangan zat gizi. Karena dia tinggi kalori, tapi rendah vitamin, rendah mineral, rendah antioksidan. Nah, akhirnya dia juga bisa menggeser konsumsi makanan utuh atau real food itu ya. Jadi UPF ini lama-lama karena kita sudah nyaman dengan
harganya yang murah, enak, terus juga praktis, akhirnya dia menjadi pola makan utama kita. Nah, akhirnya karena dia rendah zat gizi, ya beresiko juga untuk kita mengalami kekurangan serat dan juga zat gizi yang penting gitu. Udah gitu kan dia tinggi kalori, bukan nggak mungkin kalau misalnya kita akan mengalami peningkatan status gizi ke arah overweight dan juga obesitas. Nah, ini kaitannya dengan gangguan kontrol nafsu makan karena dia dirancang sangat palatable, jadi ada kombinasi gula, lemak, garam itu kan enak ya. Nah, akhirnya dia bisa mengganggu sinyal kenyangnya dan juga bisa konsumsinya menjadi lebih berlebih gitu tanpa kita sadari. Akhirnya pola makannya tidak seimbang, yang akan pola makan yang nggak seimbang kan pola makan kita tuh perlu seimbang. Kalau tidak seimbang, akhirnya ya akan meningkatkan risiko tadi, obesitas tadi. Nah, kemudian adanya peningkatan risiko kanker tertentu. Jadi seperti kanker kolorektal, kanker payudara. Nah, ini diduga juga bisa melalui inflamasi kronis dan juga paparan aditif tertentu. Nah, selain itu, dia juga punya dampak pada kesehatan kulit. Kan inflamasi ini dia efek itu macam-macam. Contohnya inflamasi sistemik dia bisa bikin menimbulkan jerawat, kulit sensitif, eksim. Terus kalau misalnya lonjakan gula darah bisa meningkatkan sebum, jerawat, kemudian juga bisa merusak kolagen, penuaan dini, bahkan kekurangan vitamin dan antioksidan ini juga nantinya akan menurunkan kesehatan kulit kita, kesehatan regenerasi kulit kita. Nanti akibatnya kulit jadi lebih kusam, mudah bermasalah, dan juga menua lebih cepat. Dan UPF ini juga bisa menurunkan kualitas hidup jangka panjang karena dia bisa berdampak ke energi hariannya menjadi rendah, mudah lelah, produktivitas menurun, dan pola makannya itu tidak berkelanjutan. Jadi dia bukan langsung menyebabkan penyakit sebenarnya UPF itu, tapi konsumsi rutin dalam jangka panjang, nah barulah dia bisa mempengaruhi hampir seluruh sistem tubuh kita, kesehatan kita, termasuk tadi pencernaan, mental, bahkan kulit gitu. Nah, kita udah tahu bahaya-bahayanya apa aja. Sekarang kita belajar bagaimana caranya kita mengurangi konsumsi UPF ini. Jadi, memang untuk mengubah pola makan itu bisa dibilang sulit, tapi bukan berarti gak bisa diubah. Dan kadang orang susahnya itu karena mikir kalau misalnya benar-benar pola makan kita harus diubah semuanya A sampai Z dalam satu waktu gitu. Padahal cara yang paling realistis itu tidak seperti itu, tapi kita ubah pelan-pelan, kita tentuin target supaya pola makan yang buruk itu lama-lama akan berkurang, berkurang, dan berkurang. Nah, inilah caranya. Kita perlu juga mengubah pola pikir atau mindset kita dari pantangan menjadi pilihan. Nah, langkah pertama ini kita eh, karena gini, banyak orang gagal bukan karena kurangnya pengetahuan, mungkin kita tuh tahu gitu, tapi karena dari awal tuh kita udah mikirnya nggak boleh lagi nih makan ini lagi, nggak boleh misalnya nggak boleh lagi nih makan mie instan lagi gitu. Nah, pola pikir kayak gini akan berujung kita jadi tertekan, malah keinginan makannya itu malah semakin besar, kemudian rasa bersalah setelah makan dan juga kalau misalnya udah gagal nanti nyalahin diri. Tapi eee, coba lagi ya, batasin misalnya atau enggak konsumsi lagi, tapi nanti gagal lagi, nyalahin diri lagi, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan pendekatan yang nggak sehat. Nah, kalau pendekatan yang lebih sehat adalah harus tanamkan mindset, aku belajar milih kapan dan seberapa sering konsumsinya, gitu. Misalnya untuk konsumsi mie instan gitu. Nah, konsumsi misalnya seminggu sekali gitu. Jadi berasa kayak oh tetap boleh tapi jarang kayak gitu. Kadang orang kayak gak boleh sama sekali. Nah itu kan yang agak sulit gitu ya. Jadi mindsetnya harus diubah. Jadi perlu teman-teman ingat kalau misalnya nggak ada makanan yang bisa langsung merusak tubuh kita gitu. Karena ya tubuh kita tidak serentan itu sebetulnya. Tubuh kita tuh emang kuat, tubuh kita tuh emang sekeren itu, tapi bukan berarti kita bisa seenaknya. Dan yang berdampak itu justru ada dampaknya
bagi tubuh kita itu adalah kalau misalnya dia udah berbentuk pola dan juga frekuensi. Tadi misalnya sering banget makan mie tiap hari, dia udah bagian dari pola makan. Kalau nggak ada mie di pola makan kita dalam sehari kurang atau ya nggak cukup gitu misalnya. Nah, itu kan udah salah. Nah, UPF ini juga bisa dikurangin gitu, bukan dihapus total. Jadi sebenarnya UPF ini bukan berarti nggak boleh dikonsumsi sama sekali gitu. Dan kalau misalnya konsumsi akan langsung sakit gitu, sebenarnya bukan seperti itu konsepnya. Tapi dikurangi dan dibatasi gitu. Nah, kalau misalnya kita udah punya sudut pandang seperti ini, nah perubahan tuh akan jadi lebih ringan kita jalaninnya dan juga lebih realistis. Nah, kemudian kita juga harus kenal pola UPF pribadi kita, bukan niru orang lain. Karena pola makan kita itu kan dengan orang lain berbeda-beda dan jadi kita punya cara untuk membatasinya juga ya berbeda gitu. Jadi langkah awal yang sederhana ini misalnya kita amatin dulu nih pola makan kita. Misalnya UPF ini tuh kita biasanya paling sering dikonsumsinya tuh apa sih, apa UPF yang paling sering dikonsumsi, terus kapan aja dimakannya, dan di kondisi apa, misalnya di saat lapar aja kah, stres kah, bosan kah, capek kah, kayak gitu. Nah, contohnya kan ada orang yang eh, paling sering makan mie instan itu kalau misalnya malam aja. Ada yang misalnya ada yang ngemil snack kemasan pas kerja gitu. Jadi kan orang tuh berbeda-beda. Jadi pahamin dulu kita tuh sebenarnya kalau makan makanan yang UPF ini tuh ketika lagi kondisi seperti apa gitu. Jadi bukan tujuan dari pengamalan ini itu bukan untuk menyalahkan diri kita gitu, tapi untuk kita bisa kenal sama kebiasaan kita, nanti bisa tentu ini titik awal perubahan kita mau mulai dari mana, bagaimana frekuensinya berapa kayak gitu dan bisa fokus satu kebiasaan dulu karena meskipun perubahannya kecil itu akan lebih efektif kalau misalnya terarah daripada perubahan besar tapi gak realistis gitu. Jadi kalau misalnya udah berubah perubahan kecil yang kita lakukan ini kan lama-lama akan membentuk pola makan yang baik juga. Nah, kemudian yang ketiga ini bisa mulai dari satu waktu makan, bukan semua sekaligus. Nah, kesalahan yang sering terjadi kalau misalnya kita mau hidup lebih sehat itu adalah kita pengen ubah semuanya sekaligus. Misalnya sarapan harus sehat, makan siang harus bersih, cemilan harus nggak boleh UPF sama sekali, minuman harus tanpa gula. Nah, ini akan bikin kita tuh capek mental gitu. Nah, strategi yang lebih realistis itu adalah ketika kita bisa pilih satu waktu makan yang sebagai titik awal. Misalnya mulai dari sarapan atau misalnya mulai dari cemilan sore dulu atau dari minuman manis harian. Misalnya kalau misalnya biasanya nih sarapannya pakai roti manis atau kopi saset, mungkin bisa ubah salah satunya dulu. Mungkin kopinya diganti air putih dulu, atau misalnya roti manisnya diganti dulu misalnya sama sarapan telur rebus gitu misalnya. Itu bisa diganti salah satu dulu. Atau misalnya kalau sering ngemil snack sore, mungkin bisa ganti 2 sampai 3 hari dalam seminggu. Misalnya snack snack itu hanya dikonsumsi yang biasanya tiap hari mungkin jadi bisa 3 kali seminggu aja kayak gitu-gitu. Jadi fokus dulu satu-satu, bukan langsung semuanya. Jadi biar lebih mudah nih kita jalaninnya. Nanti kalau udah terbiasa baru kita ubah di waktu makan yang lain. Gitu. Terus juga kita punya prinsip untuk kurangi frekuensi, bukan hilangkan total. Karena mengurangi UPF ini bukan soal nggak pernah makan, tapi soal tidak menjadikannya kebiasaan harian. Jadi ya UPF boleh-boleh aja dikonsumsi, tapi jangan jadikan dia kebiasaan makan kita atau pola makan kita gitu. Nah, pendekatan yang membantu misalnya kayak tadi ya, misalnya dari yang kita biasa konsumsi setiap hari, jadi bisa beberapa kali seminggu. Atau misalnya nanti kalau udah beberapa kali seminggu, bisa jadi sesekali aja, misalnya jadi seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali gitu. Jadi pelan-pelan. Contohnya mie instan, misalnya dari 5 kali, ini konsumsinya seminggu, jadi 2 kali seminggu. Minuman manis yang tadinya setiap hari gitu misalnya kan sekarang orang-orang suka ngopi tiap hari gitu kan
Mungkin jadi dikurangi 3 sampai 4 kali seminggu, pelan-pelan, nanti lama-lama frekuensinya dikurangin, gitu. Nah, nanti pendekatan kenapa perlu konsep seperti ini, karena itu lebih realistis untuk kita bisa lakuin. Terus kita juga nggak gampang capek mental lah untuk mikirin, ih gak boleh nih beli atau makan ciki gitu misalnya. Dan kalau konsep kayak gini tuh bisa lebih mudah untuk kita pertahanin dan tubuh jadi merespon perubahan ini juga jadi jauh lebih baik dibanding dengan perubahan ekstrim gitu. Jadi pelan-pelan. Nah, strategi lainnya substitusi sederhana, jadi bukan versi sempurna. Jadi maksudnya adalah kita bisa kurangin UPF ini tuh gak harus langsung ganti dengan makanan yang super sehat. Karena kan orang udah terbiasa dengan makanan yang UPF yang rasanya kenceng, terus tiba-tiba orang kan punya mindset kalau makanan yang sehat itu rata-rata hambar gitu kan, terus olahannya juga ya paling direbus, dikukus gitu kan. Jadi sebenarnya sih nggak perlu yang langsung tiba-tiba jadi salad-saladan terus gitu, apa-apa salad-saladan gitu, sebenarnya nggak, bukan kayak gitu konsepnya. Malah kalau misalnya targetnya terlalu ideal malah bikin orang tuh gampang nyerah gitu, karena kan IPF ini udah menjadi bagian kebiasaan kita. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan itu kan cukup susah. Jadi pendekatan yang bisa kita lakuin dan lebih efektif itu substitusi sederhana. Jadi maksudnya misalnya dari minuman manis botolan bisa diganti jadi infused water atau teh tanpa gula kayak gitu. Kemudian misalnya snack kemasan bisa diganti jadi kacang panggang, buah atau yogurt plain. Kemudian mie instan bisa konsumsinya mie dengan tambahan sayuran atau protein. Kadang kan orang makan mie 2 bungkus tapi ya udah mie aja udah gak ada proteinnya, udah gak ada seratnya, jadi cuma kalori aja gitu kan, lemak sama garam gitu kan yang dimakan mie itu. Nah, jadi substitusi itu nggak perlu sempurna, jadi yang penting itu adalah lebih ke mendekati makanan utuh atau real food. Kemudian lebih sering memberi rasa kenyang dan mendukung kebutuhan tubuh. Tapi kadang tuh orang merasa kenapa sih harus makan sayur dan sebagainya, karena sebenarnya sayur itu kan dia tinggi serat. Nah, serat ini tuh yang emang berfungsi untuk kita buat kenyang tuh lebih lama gitu. Dan perubahan kecil yang kita lakukan meskipun berulang kali itu akan berdampak yang lebih besar daripada perubahan yang besar tapi cuman bertahan sementara gitu. Jadi gak bisa jadi pola makan gitu. Jadi kayak ya perubahan kecil aja tapi tetap bisa kita lakukan berkali-kali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fokus untuk menambahkan makanan utuh, bukan cuma sekedar mengurangi UPF gitu. Misalnya salah satu strategi paling efektifnya itu adalah tadi ya, misalnya kita nambah sayur, nambah buah, nambah protein, nambah berserat. Nah, nanti kalau kita udah eh, nambahin porsi-porsi bahan makanan tadi, secara alami nanti konsumsi UPF kita nanti akan berkurang, rasa kenyangnya juga menjadi lebih lama dan keinginan ngemilnya jadi lebih menurun gitu. Contohnya tambah sayur di setiap makan, kemudian bisa tambah protein, protein hewani atau protein nabati. Kemudian bisa ganti aja cemilannya jadi buah gitu. Misalnya emang biar ada rasanya kan buah kan manis gitu ya. Ini tuh terasa lebih ramah lah karena kita bisa memberi sesuatu ke tubuh. Jadi bukan hanya menarik sesuatu aja. Nah, yang kemudian strategi berikutnya adalah mengelola emosi dan juga situasi pemicu konsumsi UPF. Jadi karena ini UPF itu kan eh, tidak dimakan karena kadang UPF itu kita kita makan UPF itu bukan karena kita tuh lapar gitu, tapi karena biasanya lagi stres, lagi capek, lagi bosan, atau emosi lagi gak stabil gitu. Nah, maka dari itu untuk mengurangi UPF ini juga perlu menyentuh aspek emosional. Nah, langkah yang bisa kita lakuin itu berhenti sejenak sebelum makan. Kita harus tanya lagi ke diri kita gitu. Kita tuh makan ini sebenarnya lapar atau emang cuma pengen aja gitu kan. Atau kita bisa cari alternatif makanan non makanan untuk eh, mengurangi stres, misalnya jalan sebentar atau minum air, tarik nafas kayak gitu. Jadi jangan
lampiasin dengan makanan. Kemudian tidak menyalahkan diri saat kalau misalnya kita kembali lagi makan UPF. Jadi makanan itu sebenarnya bukan musuh, tapi yang penting adalah sadar dan seimbang. Karena makanan yang dikonsumsi berlebihan itu ya nggak baik gitu ya. Kemudian konsistensi itu lebih penting daripada kesempurnaan. Jadi kalau misalnya kita mau berubah, biasanya akan ada hari di mana kita tuh akan balik lagi gitu makan UPF atau misalnya nggak sesuai rencana. Terus juga kadang ngerasa gagal nih untuk menghindari UPF ini. Nah sebenarnya itu adalah normal gitu dan merupakan bagian dari proses. Yang penting adalah ya gak menyerah, tidak menyalahkan diri sendiri dan gak pikir ah sekalian aja lah gitu udah konsumsi UPF lagi ya udah konsumsi aja UPF kayak jadi gagal gagal gitu untuk ngurangi UPF-nya gitu. Jadi sebenarnya kesehatan itu ya dibangun dengan pola jangka panjang gitu dan bukan keputusan satu hari aja dan juga bukan soal kesempurnaan gitu. Ya UPF kesimpulannya UPF boleh aja dimakan tapi jangan jadikan dia pola makan utama kita. Nah, mungkin yang banyak bertanya-tanya gimana kalau misalnya kita sibuk tapi pengen tetap praktis sedangkan merasa kalau misalnya UPF ini adalah satu-satunya jalan utama gitu untuk kita bisa tetap makan. Ya kadang UPF ini ya boleh aja kalau misalnya kita makan misalnya pas lagi kepepet gitu, misalnya emang lagi butuh cepet, boleh aja karena itu emang sangat membantu juga untuk kita tetap makan dan ada masuk makanan ke tubuh kita. Tapi jangan anggap semua tuh jadi situasinya tuh darurat dan ya udah UPF aja lah gitu. Jadi sebenarnya ya praktis boleh tapi sehat juga perlu. Nah, ini ada cara-caranya yang bisa kita terapin bareng-bareng. Jadi bisa terapkan konsep upgrade bukan stop. Jadi misalnya eh, mie instan, nah itu bisa dikonsumsi bareng telur atau bareng ayam. Jadi ada proteinnya, terus bisa ditambah sayur. Terus misalnya roti tawar manis biasanya kan, itu bisa diganti ke roti gandum, terus ditambah proteinnya, misalnya apa, telur gitu. Kemudian minuman manis, nah itu bisa diganti dengan air putih, infused water, atau misalnya kalau mau kopi tanpa gula, teh tanpa gula, kayak gitu. Jadi bisa nih teman-teman tambahin protein dan serat di makanan teman-teman untuk menekan dampak peradangan atau inflamasi tadi dan juga lonjakan gula darah. Jadi biar lebih seimbang gitu dan juga bisa manfaatkan smart convenience food. Jadi nggak semua makanan praktis itu buruk gitu. Jadi ada pilihan praktis yang lebih sehat. Misalnya telur, tahu, tempe siap masak sekarang udah ada. Terus sayuran beku gitu. Kemudian buah potong tanpa sirup, yogurt yang plain, susu UHT rendah gula atau yang full cream yang tanpa gula, mana ikan dalam kan ada tuh ikan-ikan kaleng yang di dalam air atau di dalam minyak itu juga ada. Itu bisa jadi pilihan teman-teman. Kemudian bikin meal prep sederhana jadi gak perlu ribet. Misalnya masak proteinnya cuma 1 sampai 2 kali seminggu. Jadi kalau misalnya mau makan bisa diangetin lagi. Kemudian kalau sayuran yang sayuran bisa disimpan jadi nanti tinggal uh, sayurannya tuh udah udah dibersihin, udah dipotongin, jadi nanti disimpan di kulkas atau di freezer nanti pas mau masak tinggal dimasak aja. Itu kan lebih mudah daripada ya udah sayuran utuh gak dibersihin masukin kulkas kan kalau mau masak lebih lama lagi prosesnya. Jadi meal prep tuh seperti itu atau misalnya karbohidrat matang, misalnya nasi. Bikin aja misalnya sekali banyak terus bisa kan masukin ke freezer jadi lebih awet nanti kalau mau masak tinggal angetin kentang ubi kayak gitu juga sama. Kemudian gunakan formula isi piringku. Jadi Kemenkes tuh udah bikin pedoman isi piring kita. Jadi biar kita tuh tahu sebenarnya tuh makan tuh seberapa banyak sih porsinya. Jadi nanti ada gambarnya nih. Jadi dalam satu isi piring itu bagi dua, setengah piring untuk sayur dan buah, setengah piring karbohidrat dan lauk. Nah, setengah piring tadi 2/3-nya sayur dan sepertiganya buah. Nah, setengah piringnya lagi yang karbo dan lauk, itu 2/3-nya karbo dan 1/3-nya lauk pauk, kayak gitu.
Nah, nanti kalau misalnya kita bisa terapin isi piringku ini kan lama-lama juga akan berkurang nih konsumsi UPF kita. Kemudian kita juga perlu cerdas nih saat memilih makanan online. Kan banyak sekali ya makanan online yang dijual gitu. Nah, teman-teman bisa pilih nih menu yang di-grill atau dipanggang, direbus, ditumis ringan gitu daripada makanan yang di deep fried gitu. Terus juga bisa pilih yang ada sayurnya. Terus batasi nih konsumsi yang saus-sausan manis, yang creamy-creamy. Terus kalau minuman mungkin bisa tanpa gula atau rendah gula. Kita nah ini pilihannya udah lebih baik gitu dan lebih berdampak lah. Kemudian bisa jadikan UPF sebagai opsi darurat aja, bukan kebiasaan. Jadi UPF tuh ya boleh ya sesekali, terutama saat waktunya sangat terbatas gitu, misalnya emang harus cepat, ya nggak apa-apa. Tapi bukan konsumsi harian utama gitu. Dan pola makan itu emang dinilainya tuh dari kebiasaan jangka panjang, bukan dari satu kali makan aja. Atau kayak misalnya contoh sederhananya suka makan mie nih. Kalau misalnya lihat ada stok mie di rumah rasanya pengen bikin. Nah, mungkin teman-teman hindari stok makanan-makanan UPF juga di rumah karena kadang kalau ada yang instan di rumah rasanya pengen bikin terus kan. Nah, mungkin bisa dikurangi stok-stoknya. Mungkin ya udah stok aja dikit gitu. Nah, biar sewaktu-waktu emang butuh banget makan dan emang udah waktunya makan gitu, tapi kalau masak akan lebih lama lagi ya mungkin boleh gitu, konsumsi yang instan gitu, tapi jangan dijadikan kebiasaan karena kan tadi udah ada tuh strateginya bikin meal prep kayak gitu-gitu. Jadi cuma yang darurat aja. Nah, inilah isi piringku atau pedoman makan kita. Teman-teman bisa cek di website Kemenkes juga, sudah banyak di web-webnya Kemenkes diinformasikan mengenai isi piringku. Jadi, isi piringku ini adalah panduan makan yang seimbang untuk makanan sehari-hari kita. Dan bahkan bukan cuma isi piringnya aja, tapi udah dilengkapi dengan pesan perilaku hidup sehat gitu. Nah, kenapa sih kita bahas dulu deh isi piringku ini. Jadi isi piringku ini kayak tadi ya, setengah itu makanan pokok dan lauk pauk dan setengahnya lagi itu adalah buah-buahan dan juga sayuran. Nah, untuk yang setengah piring ini, 2/3-nya makanan pokok, sepertiganya lauk pauk, protein hewani, protein nabati gitu ya. Nah, setengah piringnya lagi itu adalah 2/3-nya sayuran dan 1/3-nya lagi adalah buah-buahan. Jadi di sini ternyata porsi sayuran itu ya sama banyaknya dengan makanan pokok. Kemudian pesan mendukung lainnya kayak cuci tangan pakai sabun, kemudian aktivitas fisik juga jangan lupa 30 menit sehari, terus juga minum air putih 8 gelas per hari, juga penting juga untuk memantau berat badan dan juga batasi GGL atau gula garam lemak. Nah, gula garam lemak ini tuh banyak banget di dalam UPF, jadi teman-teman juga harus hitung nih GGL-nya gitu ya, konsumsinya. Anjurannya adalah 415. Kalau gula itu maksimal adalah 4 sendok makan atau sekitar 50 gram per hari. Kalau garam itu maksimal 1 sendok teh atau 200 miligram natrium. Nah, teman-teman bisa cek tuh kalau mie instan berapa natriumnya. Setahu aku tuh dia tinggi banget sih. Kayak satu bungkus saya itu udah tinggi, apalagi kalau misalnya 2 bungkus itu kayaknya udah lebih dari kebutuhan natrium kita. Kemudian lemak. Lemak itu 5 sendok makan atau 67 gram per hari. Jadi perlu dibatasi konsumsi UPF-nya. Nah, ini adalah panduan makan terbaru dari US untuk tahun 2025 sampai 2030. Jadi di guideline ini adalah yang tagline utamanya adalah eat more real food. Jadi maksudnya adalah kita diminta untuk lebih banyak mengonsumsi makanan asli atau makanan utuh, real food gitu, dan menghindari makanan ultra proses atau UPF gitu. Jadi artinya tuh kita berfokus ke makanan-makanan yang minim proses, tapi tinggi zat gizi dan mengurangi makanan olahan dan juga ultra proses. Terus ini ada key 4 key recommendation. Yang pertama adalah konsumsi beragam sumber protein. Kayak misalnya telur,
unggas, ikan, daging merah, kacang-kacangan, dan juga polong-polongan. Kemudian bisa pilih produk susunya yang full fat atau full fat gitu tanpa tambahan gula. Tapi cek juga gitu berapa berapa persen gitu kan susu segarnya di dalam susunya gitu ya. Kadang tuh ada yang emang lebih banyak airnya dibanding susunya. Kemudian perbanyak konsumsi sayur dan buah beraneka ragam yang padat zat gizi. Kemudian pilih whole grains atau biji-bijian utuh kayak misalnya oat, beras merah atau brown rice. Terus roti gandum gitu. Jadi bukan tepung olahan. Kemudian bisa ngurangin gula tambahan, biji-bijian olahan, minyak gak sehat, dan juga bahan aditif yang mana itu banyak di UPF. Nah, itu tadi. Jadi penutupnya adalah kita juga perlu tahu kalau misalnya emang UPF ini tuh ada di sekitar kita dan untuk bisa sepenuhnya total menghindarinya itu ya hampir mustahil karena kadang ya sesehat-sehatnya orang pola makan orang ya kadang tetap ada aja UPF gitu bahkan untuk nambahin bahkan untuk kita bahan menjadi bahan masakan aja tuh bisa juga kan gitu tapi ya eh, dengan kita bisa memahami UPF ini bisa kasih kita kontrol untuk membatasi konsumsi UPF ini. Kan kita akhirnya jadi tahu, dengan tahu ini kita bisa milih dengan lebih sadar, lebih berbelas kasih lah dengan diri kita sendiri gitu ya. Meskipun tubuh kita itu tidak seringki itu gitu sebenarnya, nggak yang kalau makan A tiba-tiba langsung sakit gitu-gitu. Makan B tiba-tiba langsung gendut, nggak kayak gitu. Tapi ya kalau itu menjadi kebiasaan ya pasti akan ada efek kayak gitu ke tubuh kita. Kemudian kita bisa bangun hidup sehat yang lebih realistis dan juga lebih berkelanjutan. Jadi bukan menjadi yang paling sehat tapi lebih baik daripada yang kemarin. Itu adalah mindset ya buat teman-teman yang mau merubah pola makan. Nah, itu tadi adalah materi yang kita pelajari dan saya sampaikan pada webinar hari ini. Jadi untuk teman-teman, selanjutnya kita bahas, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini kita lakukan di kolom chat aja. Jadi teman-teman yang mau ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi kembali dan lain sebagainya itu bisa kirim pertanyaannya di kolom chat. Jadi biar tidak ada yang terlewat gitu ya. Terima kasih. Baik, untuk saudara Yaya Pasrianti, ada yang ingin ditanyakan? Atau bisa dikirim saja pertanyaannya di kolom chat ya. Ini sudah ada yang masuk dari eh, Mbak Afitri nih. Ada gak sih Kak batas aman konsumsi eh, batas aman konsumsi UPF per hari. Karena di zaman sekarang kita pasti sudah kesulitan nih untuk back to real food, apalagi di tengah kesibukan. Jadi sebenarnya kalau dari kayak WHO atau Kemenkes gitu-gitu belum ada yang kayak exact ngasih tahu berapa sih berapa gram sih atau berapa kalori sih UPF-nya gitu. Sebenarnya belum ada gitu, tapi mereka tuh udah apa ya kayak kampanyenya atau menggembar-gemborkannya itu emang mengurangi aja gitu. Kita
kurangin konsumsinya. Nah, cara-cara itu tadi ya yang sudah kita bahas bareng-bareng. Apa namanya, ya UPF ini jadikan kondisi darurat aja. Kadang tuh kan kondisi darurat memang tidak terjadi setiap hari atau setiap saat gitu ya. Kadang terjadi sesekali. Nah, kalau misalnya udah darurat dan memang ya waktunya makan, ya it's okay kalau misalnya mau konsumsi UPF daripada kita nggak makan sama sekali gitu. Tapi jangan menganggap bahwa semua situasi yang kita alami itu adalah kondisi darurat gitu. Meskipun sibuk, kita tetap bisa juga makan makanan yang sehat kayak yang tadi misalnya mau pesan instan kan banyak sekarang tuh makanan yang lebih sehat dijual di online gitu kan. Misalnya kalau nggak mau masak kan sekarang udah banyak atau bisa kok catering gitu kan. Jadi real food ini bisa tetap kita konsumsi tanpa tetap bisa kita konsumsi dan juga sekaligus mengurangi konsumsi UPF ini. Terus kayak misalnya lagi di kantor sibuk butuh ngunyah gitu kan. Mungkin bisa konsumsi aja misalnya kacang-kacangan atau buah atau yogurt tapi yang plain gitu. Karena nyatanya yogurt yang minuman yang manis itu juga ya UPF juga gitu ternyata. Begitu Mbak Afitri, apakah sudah terjawab? Jadi setidaknya makanan UPF yang memang sudah kita konsumsi itu bisa lebih sedikit daripada yang kemarin seperti itu intinya. Jadi belum ada yang exact ngasih tahu berapa batas amannya, tapi memang dikurangin aja konsumsinya. Kayak tadi misalnya setiap hari jadi cuma beberapa kali seminggu, terus lama-lama jadi cuma sesekali aja kayak gitu. Mungkin teman-teman lain yang ingin mengajukan pertanyaan bisa ketik di kolom chat ya. Sama-sama Mbak Fitri, boleh dari teman-teman yang lain. Waktu kita eh, sampai 15.30, jadi mungkin sekitar 2 sampai 3 pertanyaan lagi kali ya. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat, mungkin teman-teman bisa sambil isi post test dari Bisik Gizi 16 ini. Baru habis itu kita lanjut ke tanya jawab lagi ya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yaya Pasrianti. Izin bertanya, Kak, apakah UPF bisa mempengaruhi konsentrasi belajar atau energi saat beraktivitas? Dan kenapa? Jawabannya adalah iya. UPF itu bisa mempengaruhi konsentrasi belajar dan energi saat beraktivitas. Jadi kita sudah belajar nih tentang kandungan-kandungan UPF yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi karbohidrat olahan, tapi rendah zat gizi penting kayak misalnya eh, zat besi, misalnya lagi vitamin B kompleks atau omega 3 dan antioksidan lain-lainnya. Bahkan dia juga tinggi bahan aditif. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi UPF ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak stabil. Nah, dari situ dampaknya kalau gula darah naik cepat, itu akan terasa meningkat tapi sebentar aja. Lalu habis itu turun drastis. Nah, nanti efeknya tubuh kita akan muncul rasa lemas, ngantuk, dan juga sulit fokus. Gitu. Biasanya istilahnya itu adalah energy crash. Jadi akibatnya nanti saat belajar atau beraktivitas otak jadi sulit untuk mempertahankan konsentrasi. Jadi emang energinya itu meningkatnya cuma sementara aja. Kemudian tadi ya, dia rendah zat gizi yang emang penting untuk otak. Kayak misalnya tadi zat besi. Nah, zat besi ini kan dia penting untuk suplai ke oksigen ke otak. Terus vitamin lainnya, misalnya vitamin B kompleks. Nah, itu kan perannya penting untuk metabolisme, energi, dan saraf. Terus misalnya lagi omega 3, ini penting juga untuk fungsi kognitif dan juga untuk memori. Nah, kalau misalnya asupan ini kurang dan UPF ini yang emang rendah zat gizi, kadang tuh ya memang UPF ini rata-rata ya cuma tinggi kalorinya aja, tinggi gulanya aja, tinggi garam, tinggi lemaknya aja gitu. Tapi yang emang zat-zat gizi pentingnya itu tuh kurang gitu. Nah, nanti kalau misalnya akan terus-terusan begini, akibatnya tubuh kita akan kekurangan zat gizi tadi. Akhirnya contohnya yang tadi yang emang spesifik untuk otak, zat gizi yang spesifik untuk otak, itu otak juga jadi gak bisa dapat bahan bakar yang optimal, akhirnya jadi mudah lelah, sulit lambat dalam berpikir dan juga akhirnya sulit fokus. Terus tadi ya bahan aditif, tadi kan banyak sekali. Ini tuh bisa mempengaruhi fungsi saraf. Tadi kan bahan aditifnya ada banyak kayak misalnya pewarna buatan, pengawet, pemanis buatan gitu-gitu. Pada sebagian orang bisa memicu gangguan saraf, terus hiperaktif dan juga malah jadinya cepat lelah dan menurunkan kemampuan fokus juga gitu dalam jangka pendek. Terus dia bisa memicu peradangan juga kan. Dan kalau misalnya peradangannya ini ada di dalam tubuh kita, bisa menurunkan fungsi kognitif juga, rasa lelah berkepanjangan, dan motivasi belajarnya menurun. Dan yang tadi, balik lagi ya, dia tidak memberikan energi yang tahan lama. Jadi dia munculnya energi kita tuh eh, cepat meningkat, tapi cepat juga habisnya. Kayak gitu. Apakah sudah menjawab? Eh, Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu. Nanti untuk saudara Yaya Pasrianti, jika ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi kembali, silakan. Saya izin untuk menjawab pertanyaan berikutnya dari uh, Mas Radiansyah nih. Menanya Kak, kalau misalnya makanan UPF tanpa pemanis buatan, rendah natrium, tidak digoreng, atau pilihan sehat lainnya, itu masih tetap gak baik untuk kesehatan ya? Jawabannya ya perlu dibatasi, walaupun UPF itu nggak ada tanpa pemanis buatan, rendah natrium, nggak digoreng, atau berlabel lebih sehat. Jadi kita bahas satu-satu, kalau misalnya lebih sehat itu bukan berarti sehat untuk sering dikonsumsi. Biasanya kalau misalnya UPF yang lebih sehat itu biasanya emang gak pakai pemanis buatan, garamnya dikurangi, dipanggang, bukan digoreng gitu. Emang sebenarnya dia tuh lebih baik gitu ya dari UPF biasanya. Tapi statusnya tetap UPF gitu. Karena proses pengolahannya tinggi. Udah gitu, dia banyak modifikasi struktur pangannya dan tetap mengandung bahan yang jarang kita pakai di rumah. Jadi sebenarnya untuk yang tadi bisa jadi pilihan yang lebih baik gitu, tapi tetap bukan pilihan ideal atau bisa jadi tetap menjadi pola makan utama kita gitu.
atau jadi pilihan utama kita enggak. Tapi ya dia lebih baik gitu lah daripada UPF yang lainnya. Tapi tetap UPF gitu statusnya. Jadi itulah itu cuma beda di kandungannya aja. Jadi ya sebenarnya kita kan untuk mengonsumsi makanan itu kan juga perlu ya untuk cek kandungan gizinya. Ya kalau misalnya ada kandungan yang lebih baik ya kenapa enggak gitu kan. Nah kemudian masalah utama UPF itu bukan cuma gula dan garam aja gitu. Banyak orang ngira kalau misalnya UPF itu gak sehat karena dia tinggi gula, tinggi garam, tinggi minyak gitu. Ya memang benar, tapi bukan cuma itu gitu. Masalahnya UPF itu tuh struktur pangannya itu juga sudah rusak gitu. Serat alaminya sering berkurang, teksturnya juga mudah dimakan cepat. Jadi tubuh tuh kurang kenyang dan cenderung bisa makan berlebihan. Terus udah gitu kandungan gizinya itu kan juga gak utuh. Walaupun difortifikasi vitamin gitu misalnya, tetap gak sama dengan zat gizi alami dari makanan utuhnya gitu. Dan efek ke metabolisme dan rasa kenyangnya juga beda. Terus dia juga tetap mengandung zat aditif meskipun tagnya gitu lebih sehat atau terasa lebih sehat gitu kan. Ya sering masih ada emulsifier, pengental atau flavor enhancer yang nanti akhirnya bisa mempengaruhi kesehatan kita kayak kesehatan usus, terus juga regulasi nafsu makan dan juga mungkin nantinya akan ada kayak peradangan inflamasinya yang tadi ya zat aditif itu. Jadi UPF still UPF gitu. Nah, yang versi ini cocoknya untuk kondisi tertentu lah gitu. Misalnya kalau pas tadi ya pas darurat, gak ada pilihan makanan segar lainnya dan misalnya emang lagi transisi ke pola makan yang lebih sehat, mungkin bisa nih pilih UPF yang tadi lebih sehat gitu. Tapi kalau bisa ya tetap jangan dijadikan menu utama. Jadi kalau misalnya untuk UPF yang tadi yang saya sudah sebutkan, mungkin bisa dikonsumsinya frekuensinya dibatasi, tapi bukan setiap hari. Jadi bukan setiap hari. Ya boleh aja dimakan, tapi dibatasi frekuensinya, porsinya juga jangan terlalu banyak. Dan kalau bisa ya tadi dikombinasikan dengan makanan utuh lainnya supaya tetap seimbang. Misalnya ditambahin protein, ditambahin buah, ditambahin sayur, kayak gitu. Jadi ya intinya dia lebih saat itu emang lebih baik daripada UPF biasa, tapi dia tetap UPF gitu. Jadi tidak bisa dijadikan pilihan utama juga karena ya dampaknya tetap ada ke kesehatan kayak gitu. Baik, baik, eh, Mbak Yaya, eh, terima kasih kembali sudah bertanya. Mungkin eh, pertanyaan dari Saudara Arpiko ini terakhir ya. Kak, mau tipsnya dong untuk belajar konsisten, mengurangi UPF, dan bagaimana mengedukasi ringan untuk orang dekat terkait bahaya UPF tersebut. Nah, untuk tipsnya tadi sebenarnya sudah kita bahas juga ya untuk konsisten. Yang pertama tuh dari yang paling kecil aja, misalnya yang paling sering dikonsumsi untuk uh, yang paling sering kita konsumsi apa nih? Misalnya contohnya apa ya, minuman kopi kaleng, yang kalengan itu bisa setiap hari. Misalnya kalau saya kayak gitu misalnya kayak gitu. Nah, karena suka dikonsumsi setiap hari, mungkin bisa kita kurangin dulu. Jadi eh, 3 kali seminggu aja. Nanti kalau udah berhasil nih si kopinya, jadi misalnya cuma sesekali, kita beralih ke makanan yang lain. Contohnya, suka makan nugget lauk nugget. Ya nggak apa-apa di stok aja gitu misalnya. Tapi kita kurangin yang tadinya nugget itu setiap kita mau berangkat, misal ke kantor atau misalnya mau kuliah atau sekolah, nugget menunya, mungkin nugget ini ya cuman seminggu sekali aja, kayak gitu. Jadi setiap, besok bekalnya apa ya, misalnya gitu. Mungkin, nugget aja ah. Kadang tuh kan itu adalah makanan yang terlintas di otak kita karena dia emang gampang gitu, misalnya lagi bingung makan apa. Tapi kita harus tiba-tiba kita tuh harus sadar gitu kalau misalnya kemarin udah nugget gitu misalnya. Ganti aja jadi telur aja deh gitu. Itu pelan-pelan kayak gitu. Nanti tapi kalau masih mau makan nugget sesekali apakah boleh? Ya boleh aja gitu. Tapi jangan
kemarin udah nugget, sekarang nugget lagi. Sama kayak mie instan. Kemarin udah makan mie instan, terus sekarang ih lapar pengen makan apa ya? Mie lagi deh gitu. Tapi kemarin baru makan mie. Jadi jangan. Jadi kita juga harus dengan kita tahu bahayanya UPF, kita bisa secara apa ya? Kita ya bisa juga untuk mengontrol keinginan itu gitu. Jadi pelan-pelan aja dulu gitu. Ntar lama-lama kan bisa eh, ke bahan makanan yang lain atau ya tadi ya mulai dari satu waktu makan dulu. Terus gimana misalnya kita edukasi ringan nih eh, untuk orang terdekat terkait bahaya UPF tersebut. Tadi kan contoh yang paling sederhananya kan sebenarnya tadi ya tiga penyakit tadi kayak misalnya obesitas, diabetes, bahkan ke penyakit jantung tadi. Nah, teman-teman juga perlu kasih tahu ringan aja misalnya dari UPF itu apa sih dan bahan yang suka ditemuin tuh apa dari situ. Terus juga kasih tahu aja nih bahan makanannya tuh apa sih yang bisa bikin dia tuh sebenarnya bahaya ke kesehatan kalau dikonsumsi eh, apa namanya sering-sering dan kasih tahu juga nih bahannya. Kadang orang tuh baru kayak ih takut ah makan dia bisa nanti kalau sering-sering dimakan bisa obesitas lagi atau bisa diabetes lagi gitu. Jadi tapi kasih taunya jangan kayak seakan-akan menakut-nakuti juga gitu. Tapi ajak untuk sama-sama berubah gitu. Iya, saya juga lagi nyoba kok. Jadi kita pelan-pelan aja kayak gitu. Jadi sebenarnya efeknya ini tuh ya bukan untuk menakut-nakuti atau kayak anti banget UPF gitu, sebenarnya bukan kayak gitu, tapi kita ya sesekali aja gitu makannya. Jadi, ya seperti itu kurang lebih. Apakah sudah, menjawab? Baik, itu tadi menutup sesi tanya jawab kita pada hari ini. Buat teman-teman yang masih mengisi post-test, silakan diisi post-testnya. Untuk apa namanya sertifikat nanti bisa diunduh di apa namanya di platform Tampil ID. Nanti saya beritahu tata caranya di grup dan juga materi itu akan dikirimkan melalui grup dan diharapkan teman-teman juga kalau bisa stay tune terus nih di grupnya Nutri It Community karena nantinya akan ada webinar lainnya dan teman-teman mungkin aja nih misalnya ada webinar lain yang nanti ada door prize atau apa jadi teman-teman bisa join di webinar yang lainnya. Begitu, mungkin itu saja kegiatan kita pada hari ini. Saya Ervina Aulia Roza, mohon maaf apabila ada sedikit kekurangan misalnya di penyampaian materinya atau pelaksanaannya. Eh, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di webinar hari ini.